Di sebuah pesisir Sulawesi, tersembunyi sebuah desa nelayan yang napasnya terikat erat pada irama ombak yang menghantam pantai. Di sana, hidup seorang pemuda bernama Daeng Rama. Namanya berarti kedamaian, sebuah julukan yang ironis mengingat kehidupan batinnya yang penuh dengan riak dan kesunyian. Ia adalah seorang nelayan yang jujur dan berhati lembut. Tetapi nasibnya seolah-olah telah dikutuk, sementara perahu-perahu lain selalu kembali ke pantai dengan mendapatkan ikan. Milik Daeng Rama selalu kosong, menyisakan hanya jaring yang basah dan hati yang hampa. Bau amis ikan yang seharusnya menjadi aroma keberhasilan, kini menjadi aroma kegagalan yang menempel di tangannya. Ia bukanlah sosok yang suka mengeluh. Ia hanya menerima takdirnya dengan ketenangan yang menakutkan. Sebuah ketenangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Setiap pagi ketika perahu-perahu lain ramai-ramai berangkat ke laut, Daeng Rama memilih untuk berlayar sendirian. Ia tidak mencari teman, ia mencari sebuah kesunyian yang hanya bisa ia temukan di tengah lautan yang luas. Di desa, ia adalah sosok bayangan yang bergerak dalam keheningan. Matanya selalu menatap cakrawala, seolah-olah jiwanya berada di suatu tempat yang jauh, di luar pandangan mata manusia. Warga desa menjulukinya Sang Pengembara Malam, bukan karena ia berlayar ke tempat jauh, tetapi karena ia sering duduk sendirian di tepi pantai saat senja, menatap langit yang berubah warna dari jingga menjadi ungu. Ia adalah teka-teki yang tidak ingin mereka pecahkan. Para tetua menganggapnya sebagai pertanda buruk. Ibu-ibu melarang anak-anak mereka bermain dekat dengannya. Ia merasakan tatapan curiga di punggungnya setiap kali ia melewati pasar, tetapi ia memilih untuk tidak menghiraukannya. Hatinya telah lama terbiasa dengan kesepian, dan ia menganggapnya sebagai bagian dari dirinya. Keanehan terbesar Daeng Rama, yang membuat ia semakin terasingkan adalah kebiasaannya melaut setiap malam purnama. Malam purnama adalah malam yang dihindari oleh para nelayan. Mereka percaya bahwa cahaya rembulan yang terlalu terang akan membuat ikan-ikan bersembunyi di dasar laut, dan ombak yang pasang akan membawa sial. Namun bagi Daeng Rama, malam purnama adalah saat yang paling suci. Ia tidak mencari ikan, ia mencari kedamaian. Di bawah langit yang dipenuhi cahaya bulan, ia merasa seolah-olah lautan adalah sebuah kuil, dan ia adalah satu-satunya jemaat di sana. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa prasangka dan tanpa bisikan, ia akan mendayung perahunya jauh ke tengah, membiarkan perahu itu mengapung dengan tenang di atas air. Ia akan memejamkan mata dan mendengarkan bisikan ombak, seolah-olah lautan sedang menceritakan rahasia-rahasia terbesarnya kepadanya. Baginya, suara angin dan debur ombak adalah melodi yang lebih merdu daripada lagu-lagu manusia. Ia menghabiskan malam-malam itu dalam sebuah meditasi yang mendalam. Jiwanya menyatu dengan air, dengan rembulan, dan dengan keheningan alam semesta. Ia tak tahu bahwa kebiasaan anehnya ini akan membawanya ke dalam sebuah takdir yang telah menunggu. Ia tak tahu bahwa di salah satu malam purnama itu ia tidak akan lagi menemukan kesunyian yang ia cari. Ia akan menemukan sebuah suara, sebuah melodi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tak tahu bahwa keajaiban itu akan menjadi sumber kebahagiaan terbesarnya, sekaligus kehancuran paling parah yang pernah ia rasakan. Ia hanya tahu bahwa di lautan ia tidak pernah merasa sendirian. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang menunggunya, sebuah janji yang belum terucapkan, dan ia akan terus berlayar dari malam ke malam hingga ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Kerinduan yang ia rasakan bukanlah kerinduan pada kekayaan, melainkan kerinduan pada sebuah arti, pada sebuah takdir yang akan membawanya keluar dari kesunyiannya. Ia tidak tahu bahwa takdir itu akan datang dalam bentuk yang paling tak terduga, dari kedalaman lautan yang paling dalam. Pada suatu malam purnama yang paling terang, ketika perahu Daeng Rama mengapung dalam keheningan yang sempurna, ia mendengar sebuah melodi yang datang dari kedalaman. Itu bukanlah suara manusia, melainkan nyanyian yang begitu murni dan indah hingga mampu menghentikan napas. Daeng Rama terdiam, tidak berani bernapas, takut suara itu akan menghilang. Ia mengikuti melodi itu, mendayung perlahan, seolah-olah ia sedang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Akhirnya ia tiba di sebuah laguna yang tersembunyi, tempat di mana airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat dasar laut yang berkilauan. Di sana ia melihatnya, seorang makhluk yang kecantikannya tak tertandingi oleh siapapun di daratan. Ia duduk di atas sebuah karang besar, rambutnya yang sehitam malam terurai hingga ke punggungnya, dan ekornya yang keemasan berkilauan di bawah sinar rembulan. Itu adalah seorang putri duyung yang sangat cantik, bernama Icendrana. Matanya yang sebening air mencerminkan cahaya bulan.
Dan saat ia menatap Daeng Rama, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan mengalir di antara mereka. Sebuah ikatan suci telah tercipta. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka saling menceritakan ribuan kisah. Daeng Rama tidak merasa takut. Ia hanya merasa takjub. Ia merasa telah menemukan kepingan jiwanya yang hilang. I Cendrana yang melihat kebaikan di mata Daeng Rama adalah yang pertama kali berbicara. Suaranya adalah melodi yang sama dengan yang ia dengar dari laut. Ia berbicara tentang kesepiannya di kedalaman, tentang kerinduan jiwanya untuk melihat dunia di atas air. Dan Daeng Rama membalasnya, menceritakan tentang kerinduannya pada kedamaian yang hanya ia temukan di lautan, tentang mimpinya yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di daratan. Sejak malam itu mereka bertemu secara rahasia. Kisah cinta mereka tersembunyi dari dunia. Hanya ada mereka berdua dan lautan yang menjadi saksi bisu. Setiap malam Daeng Rama akan mendayung perahunya ke tempat yang sama, dan I Cendrana akan menunggunya. Ia akan menyanyikan lagu-lagu merdu yang ia buat khusus untuk Daeng Rama, dan ia juga akan memanggil ikan-ikan dengan nyanyiannya. Lagu-lagu itu bukan hanya nyanyian, tetapi sebuah anugerah. Mereka membuat ikan-ikan dari seluruh lautan datang dan memenuhi jaring Daeng Rama. Keberuntungan itu menjadi milik mereka berdua. Daeng Rama pulang dengan tangkapan melimpah, dan itu bukan karena keberuntungan, melainkan karena cinta. Di tengah lautan, mereka saling berbagi mimpi. Daeng Rama menceritakan tentang mimpinya untuk membangun rumah di daratan, dan I Cendrana menceritakan kerinduan jiwanya untuk berjalan di atas tanah, merasakan pasir di antara jari-jarinya. Mereka tahu, cinta mereka berbeda dunia, sebuah rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Namun, janji yang mereka buat di bawah sinar rembulan terasa begitu nyata. Mereka berjanji akan menemukan cara untuk bersama suatu hari nanti. Janji itu diucapkan di bawah sinar rembulan. Sebuah janji yang disaksikan oleh bintang-bintang dan keheningan lautan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang akan bisa memisahkan mereka. Mereka percaya bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih kejam di daratan, sebuah kekuatan yang akan menguji janji mereka hingga batasnya. Mereka hidup dalam gelembung cinta yang indah dan rapuh, tidak menyadari bahwa yang akan datang. Keberhasilannya yang tiba-tiba adalah anomali yang tidak bisa diterima oleh seorang nelayan bernama Deng Petu. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di lautan, menukarkan setiap tetes keringat dengan rezeki yang ia dapatkan. Baginya, keberhasilan adalah hasil dari kerja keras dan pengalaman, bukan dari keajaiban. Ia melihat Daeng Rama, si pendiam yang tidak pernah punya keberuntungan, kini menjadi satu-satunya yang pulang dengan pukat penuh ikan, dan hatinya dipenuhi dengan amarah yang mendalam. Ia merasa dicurangi oleh takdir, dan ia melihat keberuntungan Daeng Rama sebagai sebuah penghinaan pribadi. Iri hati Daeng Petu adalah api yang membara. Ia mengamati Daeng Rama dengan mata yang dipenuhi kecemburuan, dan setiap kali ia melihat perahu Daeng Rama kembali penuh, kebenciannya semakin dalam. Ia mulai merangkai cerita, sebuah cerita yang penuh dengan racun dan kebohongan. Bagaimana mungkin dia, yang bahkan tidak tahu cara membaca ombak, tiba-tiba mendapatkan begitu banyak ikan? Bisiknya kepada seorang nelayan tua, pasti ada kekuatan lain yang membantunya. Bisikan itu, yang diucapkan dengan suara yang dipenuhi kekhawatiran palsu, menemukan telinga yang siap mendengarkan. Daeng Petu dengan cerdik menggunakan kebiasaan aneh Daeng Rama sebagai bukti. Dia hanya melaut saat purnama, katanya, suaranya dipenuhi dengan kepastian. Saat kita semua di rumah takut pada kegelapan dan kekuatan laut, dia tidak takut karena dia bersekutu dengan makhluk gaib. Fitnah itu menyebar dengan cepat, bagai virus yang meracuni pikiran setiap orang. Dari satu nelayan ke nelayan lain, dari satu rumah ke rumah lain, cerita itu tumbuh, dihiasi dengan ketakutan dan prasangka. Bisikan-bisikan itu menjadi sebuah legenda mengerikan. Daeng Rama bukan lagi seorang nelayan aneh. Ia adalah seorang penyihir yang menjual jiwanya untuk mendapatkan keberuntungan. Dampak dari fitnah itu terasa dengan cepat. Daeng Rama mulai merasakan perubahan dalam cara orang-orang memperlakukannya. Di pelabuhan, para nelayan yang dulunya hanya mengabaikannya, kini menatapnya dengan pandangan dingin dan curiga. Mereka tidak lagi berbagi cerita dengannya. Anak-anak yang dulunya bermain di dekat perahunya, kini dilarang oleh orang tua mereka untuk mendekatinya. Ia menjadi seorang paria, seorang asing di desanya sendiri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa merasakan kesendirian yang lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa terasingkan, ia merasa terpojok,
Tetapi ia tidak bisa membantah. Ia tidak bisa menceritakan tentang I Cendrana, karena ia tahu tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Kesendiriannya menjadi semakin menyakitkan. Ia hanya bisa menenangkan hatinya saat ia bertemu I Cendrana di tengah lautan, tempat di mana mereka adalah dua jiwa yang bebas dari prasangka dan kebencian. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut akan tatapan curiga atau bisikan jahat. Ia hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda. Dunia laut yang memanggil jiwanya dengan cinta, dan dunia daratan yang mengikatnya dengan kebencian dan kebohongan. Ia tidak tahu bahwa bisikan-bisikan itu telah menjadi sebuah badai, dan badai itu akan menghancurkan segalanya yang ia cintai. Ia tidak tahu bahwa api iri hati dan racun fitnah yang berasal dari Daeng Petu akan mengancam untuk mengambil darinya tidak hanya kebahagiaannya, tetapi juga keluarganya dan tempat yang ia sebut rumah. Suasana di rumah Daeng Rama malam itu begitu mencekam, diselimuti oleh keheningan yang lebih berat daripada badai terburuk. Lampu minyak yang meredup tidak mampu mengusir kegelapan dari wajah orang tuanya. Ada rasa malu, keputusasaan, dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Sebuah bayangan dari kehinaan yang disebarkan di seluruh desa. Ayahnya yang biasanya tegas dan tenang kini duduk dengan bahu yang terkulai. Wajahnya keriput oleh beban yang tak tertahankan. Ibunya, seorang wanita yang selalu penuh kehangatan, kini menunduk air mata membasahi kainnya. Mereka berbicara bukan dengan kemarahan tetapi dengan rasa sakit yang tulus. Sebuah rasa sakit yang menusuk hati Daeng Rama lebih dalam daripada tuduhan apapun. "Putraku," suara ayahnya bergetar, "fitnah telah menghancurkan nama baik kita. Setiap hari, bisikan-bisikan itu semakin keras. Mereka melihat kita dengan pandangan curiga. Seperti kita ini adalah aib yang akan membawa bencana bagi desa. Kami tidak bisa lagi menatap wajah tetangga kita." Ibunya mengangkat wajahnya, air mata mengalir dari mata yang penuh dengan permohonan. "Nak," mereka bilang, "kau bersekutu dengan makhluk gaib. Mereka bilang keberuntunganmu adalah kutukan. Kami tidak bisa membiarkan nama keluarga kita hancur karena kebohongan ini. Kau harus melakukan sesuatu." Daeng Rama mendengarkan, tetapi otaknya menolak untuk memproses kata-kata itu. Ia tidak bisa membayangkan meninggalkan lautan. Ia tidak bisa membayangkan mengkhianati. I Cendrana ia mencoba membantah. "Tapi ayah, ibu, semua itu bohong. Aku tidak bersekutu dengan siapapun. Aku hanya beruntung." Matanya memohon kepada orang tuanya untuk memahami, untuk mempercayainya. Namun, mata mereka terlalu dipenuhi ketakutan untuk melihat kebenaran. Tidak ada yang akan percaya. Ayahnya memotongnya dengan suara yang menusuk. Suaranya mengandung campuran keputusasaan dan kekuasaan. "Mereka butuh alasan dan mereka telah menemukan satu. Jika kau tidak mengikuti rencana ini, mereka akan mengusir kita dari desa. Nama keluarga kita akan menjadi debu." Mereka kemudian membeberkan sebuah rencana yang kejamnya tidak ia bayangkan. "Kami telah menjodohkanmu dengan putri teman kami," kata ibunya, suaranya bergetar. "Seorang gadis yang akan membawa kehormatan kembali ke keluarga ini. Setelah menikah, kau harus meninggalkan lautan selamanya. Kau harus menjadi petani, memulai hidup baru di daratan dan membersihkan nama baik kita. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa tinggal di desa ini." Hati Daeng Rama hancur. Ia terjebak di antara dua dunia. Dunia laut yang memanggil jiwanya, dan dunia daratan yang mengikatnya dengan darah. Ia membayangkan hidup bersama I Cendrana, melupakan semua orang di desa. Namun ia juga membayangkan orang tuanya diusir dari rumah, hidup dalam kehinaan dan kesepian. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Beban tanggung jawab itu terlalu berat untuk ia pikul. Dalam sebuah momen yang menyakitkan, ia menyerah. Ia mengangguk pelan, sebuah isyarat yang terasa seperti belati yang menusuk hatinya. "Aku akan melakukannya," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku akan menikah dan aku akan meninggalkan laut." Kata-kata itu adalah pengakuan kekalahan. Ia mengkhianati janji sucinya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehinaan. Ia memilih untuk menanggung semua penderitaan itu sendirian. Ia tahu setelah ini ia tidak akan pernah lagi menemukan kedamaian yang ia cari di lautan. Ia telah memutus ikatan yang paling sakral dalam hidupnya. Sore itu Daeng Rama pergi ke perahunya. Dengan tangan yang bergetar ia melepas jaring-jaringnya, melipatnya dengan hati-hati seolah-olah mereka adalah kain pemakaman. Ia menyimpan dayung-dayungnya untuk terakhir kalinya. Ia membelai perahunya, sebuah perpisahan tanpa kata. Malam itu ia duduk di jendelanya, memandang lautan untuk terakhir kalinya. Bulan purnama bersinar terang dan ia membayangkan
I Chandrana menunggunya di tempat mereka biasa bertemu. Ia tahu, ia telah melakukan pengkhianatan terberat dan ia akan hidup dengan konsekuensinya selamanya, dihantui oleh bayangan cinta yang telah ia korbankan. Di kedalaman lautan, waktu terasa berbeda. I Chandrana tidak menghitung hari dalam kalender manusia, tetapi ia menghitungnya dengan gelombang pasang dan surut, dengan fase bulan, dan yang paling penting, dengan kehadiran Daeng Rama. Pada malam setelah ia bertemu, Daeng Rama terakhir kali, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia menyanyikan lagu-lagu cintanya, dengan keyakinan penuh bahwa ia akan melihatnya lagi keesokan harinya. Namun Daeng Rama tidak datang. Hatinya yang suci dipenuhi dengan kegelisahan. Ia berpikir mungkin ia sedang sibuk atau mungkin ia sedang membantu keluarganya. Ia menunggu dengan sabar. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Minggu-minggu berlalu. I Chandrana masih datang ke tempat biasa mereka bertemu. Ia tetap menyanyikan lagu-lagu cintanya, tetapi nadanya kini dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Ia mulai berenang lebih dekat ke pantai, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia mendengarkan percakapan manusia, mencoba mencari petunjuk. Ia mendengar bisik-bisik tentang seorang nelayan yang tiba-tiba berhenti melaut, dan tentang keluarganya yang mengadakan pesta pernikahan. Hatinya yang penuh cinta menolak untuk mempercayai apa yang ia dengar. Ia kembali ke tempatnya, masih berharap. Mungkin itu bukan dia, bisiknya kepada diri sendiri. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Kerinduannya berubah menjadi sebuah penderitaan yang tak tertahankan. I Chandrana, yang dulu adalah makhluk yang paling bahagia di lautan, kini adalah makhluk yang paling kesepian. Lagu-lagu yang ia nyanyikan tidak lagi bisa menenangkan jiwanya. Ia terus menunggu, setiap malam. Matanya terus menatap pantai, berharap ia akan melihat perahu kecil itu kembali. Namun ia tidak pernah melihatnya. Dan akhirnya, kebenaran itu datang. Bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai sebuah teriakan yang memekakkan telinga. Ia mendengar dari obrolan nelayan yang berlayar bahwa Daeng Rama telah menikah, dan ia tidak lagi menjadi nelayan. Ia telah menjadi petani. Hati I Chandrana hancur. Sebuah janji yang diucapkan di bawah sinar rembulan. Sebuah janji yang disaksikan oleh bintang-bintang. Kini telah dikhianati oleh seorang manusia. Kemarahannya yang dalam mengubah keindahan di dalam dirinya. Matanya yang dulu hangat kini dipenuhi dengan api dendam. Ekornya yang keemasan berubah menjadi kehijauan yang kotor, dan kulitnya yang halus menjadi pucat. Ia tidak lagi bisa menyanyikan lagu-lagu yang indah. Nyanyiannya kini dipenuhi dengan rasa sakit dan dendam. Sebuah nyanyian yang akan menghukum manusia. Hatinya yang suci kini telah ternoda. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai makhluk yang berhati tulus. Ia melihat mereka sebagai makhluk yang penuh kebohongan dan ketidaksetiaan. Kebahagiaan yang ia temukan kini telah hilang, digantikan oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia telah memberikan cintanya, dan ia telah menerima pengkhianatan sebagai balasannya. Ia kembali ke kedalaman lautan, bukan sebagai putri duyung yang penuh cinta, melainkan sebagai arwah yang terluka, siap untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang telah ia rasakan. Cinta yang ia berikan kini telah berubah menjadi kebencian yang tidak bisa ia tahan. Ia tidak lagi bisa menjadi makhluk yang baik dan penuh kasih. Setelah ia mendengar kebenaran yang kejam, sebuah jeritan kesakitan dan kemarahan yang tidak bisa didengar oleh manusia bergetar di kedalaman lautan. Ia berenang ke tempat tergelap, ke tempat di mana cahaya matahari tidak bisa menembus. Ia membiarkan kegelapan merasuk ke dalam jiwanya, membiarkan rasa sakit dari pengkhianatan itu mengubahnya dari dalam. Ia tidak lagi peduli dengan kecantikannya, ia hanya peduli dengan dendam. Di sana, di dalam kegelapan yang paling dalam, I Chandrana mulai berubah. Transformasi itu bukanlah sesuatu yang magis dan instan, melainkan sebuah proses yang menyakitkan. Sebuah pertarungan antara keindahan masa lalunya dan kemarahan masa depannya. Kulitnya yang dulu halus dan bagai mutiara kini mulai ditumbuhi sisik-sisik yang tajam dan kasar. Warnanya berubah dari warna kulit yang hangat menjadi warna kehijauan yang kotor. Rambutnya yang sehitam malam, yang dulunya mengalir bagai sutra, kini menjadi kusut dan menyerupai rumput laut yang mati. Wajahnya yang dulu cantik dan menenangkan, kini menjadi sebuah topeng penderitaan. Matanya yang dulu sebening air, kini dipenuhi dengan api dendam. Sebuah kilatan merah yang bersinar dalam kegelapan. Dan yang paling mengerikan, taring-taring tajam tumbuh di mulutnya, menggantikan senyum manis yang dulu ia berikan kepada Daeng Rama. Suara merdunya yang dulu bisa menenangkan badai, kini berubah menjadi nyanyian yang dipenuhi dengan rasa sakit dan dendam.
Nyanyiannya bukan lagi sebuah melodi yang indah, melainkan sebuah tangisan yang mengerikan, sebuah lolongan yang dipenuhi rasa sakit dari pengkhianatan. Nyanyian itu adalah sebuah kutukan, sebuah melodi yang dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk menghukum. Itu adalah lagu yang ia ciptakan dari kepingan-kepingan hatinya yang hancur. Dan setiap nada adalah sebuah janji akan kehancuran. Pada malam purnama berikutnya, ketika para nelayan berani melaut, mereka mendengar sebuah suara yang datang dari lautan. Suara itu begitu menakutkan, membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu adalah nyanyian I Cendrana. Dan nyanyian itu memanggil badai yang sangat dahsyat. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Angin menderu-deru dengan kekuatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ombak menjadi raksasa dan perahu-perahu terombang-ambing, seolah-olah mereka adalah mainan yang rapuh. Para nelayan berteriak ketakutan. Mereka mendayung dengan panik menuju pantai. Tetapi badai itu terlalu kuat. Daeng Petu yang berada di antara para nelayan itu merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mendengar suara itu, dan ia melihat bayangan mengerikan berenang di bawah perahunya. Ia melihat sepasang mata merah menyala, dan ia tahu ia telah membangunkan amarah lautan. Ia melihat konsekuensi dari kebohongan dan iri hatinya. Ia melihat kehancuran yang ia ciptakan, dan ia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia berteriak memohon ampun, tetapi angin menelan suaranya. Perahunya terbalik, dan ia melihat bayangan itu mendekat. Matanya dipenuhi dengan dendam yang tak terlukiskan. Itu adalah hukuman yang adil, dan ia tahu ia pantas mendapatkannya. Badai itu berlangsung sepanjang malam, sebuah hukuman atas pengkhianatan yang telah terjadi. Di pagi hari ketika badai mereda, desa itu hancur. Banyak perahu yang hilang dan banyak nyawa yang melayang. Para nelayan tahu bahwa mereka telah membangunkan sebuah kutukan. I Cendrana kini hidup sebagai arwah di lautan, selamanya dihantui oleh cinta yang dikhianati dan dendam terhadap manusia. Setelah badai itu, desa tidak pernah sama lagi. Lautan yang dulunya adalah sumber kehidupan kini menjadi sebuah kuburan yang luas. Laut yang dulu begitu tenang dan ramah, kini mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi dengan rasa sakit. Para nelayan yang berani berlayar terlalu jauh sering mendengar lagu itu, dan mereka tidak pernah kembali. I Cendrana kini hidup sebagai arwah di lautan, selamanya dihantui oleh cinta yang dikhianati dan dendam terhadap manusia. Lagu-lagunya yang dulu memanggil ikan, kini memanggil badai dan mengganggu kompas menuntun perahu-perahu ke kehancuran. Para tetua menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai sebuah peringatan yang mengerikan. Mereka mengajarkan bahwa pengkhianatan akan selalu dihukum, dan bahwa cinta yang tulus tidak boleh dikhianati. Di daratan, Daeng Rama menjalani sisa hidupnya sebagai petani. Ia memiliki keluarga tetapi hatinya kosong. Ia tidak pernah lagi menemukan kedamaian yang dulu ia rasakan di lautan. Ia telah memutus ikatan yang paling sakral dalam hidupnya, dan ia akan hidup dengan konsekuensinya selamanya. Setiap hari ia akan pergi ke ladangnya, tetapi setiap malam ia akan kembali ke tepi pantai. Ia akan duduk sendirian memandang kegelapan lautan. Setiap malam dari lautan ia mendengar suara mengerikan itu, nyanyian dari sebuah jiwa yang hancur. Ia tahu, suara itu adalah tangisan dari cinta yang telah ia hancurkan sendiri. Itu adalah pengingat yang menyakitkan akan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Kisah Daeng Rama dan I Cendrana menjadi legenda abadi, sebuah kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa lautan memiliki hati yang bisa mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga bisa menghukum dengan kemarahan yang tak terbatas. Kisah mereka adalah pengingat bahwa keputusan yang dibuat untuk melindungi satu dunia bisa menghancurkan dunia lainnya, dan mereka yang mendengarnya tidak akan pernah lagi memandang lautan dengan cara yang sama. Mereka akan selalu mendengar suara yang berbisik dari ombak, sebuah peringatan yang abadi tentang harga dari sebuah pengkhianatan. Apakah kamu berani menghadapi takdir yang tidak bisa diubah? Jika Anda ingin mendengar lebih banyak cerita misteri, legenda, dan kisah-kisah yang tak terlupakan dari seluruh Nusantara, pastikan Anda sudah subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi